Baiklah, kita lanjutkan saja. Bab sholat kemarin sudah sampai pada takbir sudah, niat sudah, meletakkan tangan sudah, cakep dari sudah. Sumakro doa al-fatihah. Kemudian setelah meletakkan tangan di dada, kemarin sudah disebutkan ala sodri wa doa yadul yumna ala yusro ala sodri. Nah, jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Kemudian membaca doa iftitah. Iftitah artinya pembuka, sama dengan Fatihah. Asal katanya Fatihah. Ini doa iftitah yang paling pendek. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asyira. Ini yang paling pendek. Yang tengah-tengah ini Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas. Allahumma sil min khotoyaya bil ma'i sajil. Ini yang tengah-tengah. Di sini ada lagi yang paling panjang. Akhirnya wajah wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana muslimin. Gon. Ada lagi. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka anta rabbi la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'a la yaghfiru dzunuba illa anta wa hdini ila sanil akhlaq la yahdi li asanya illa anta wasrif anni sayyaha la yasrif anni sayya illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kullu yadika wa syarru ilaika ilaika ana bika ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang paling panjang. Nah, silakan kalau menggunakan ini, tapi sebaiknya untuk sholat tahajud saja ketika sendirian. Ngimami kok menang bayo orang muni-muni. Ini artinya bagus ini. Wajah tu wajah. Aku hadapan wajahku lilladzi fatara samawati kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan musliman. Hanif itu yang lurus, musliman lagi berserah diri. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Inna sholati, ikrar. Sesungguhnya sholatku, manusuki dan ibadahku, mahyaya hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Nah, ikrar ini mestinya dengan kita ikrar ini akan menumbuhkan kesadaran bahwa kita itu hamba Allah, bukan hanya ikrar di mulut. Ya, semua apa kegiatan kita semua hanya kita serahkan kepada Allah. Namanya adalah lillahi rabbil alamin. Karena kita adalah hamba. Hamba itu budak. Budak itu tidak punya harga diri di hadapan majikan. Majikan kita Allah, maka mestinya semuanya untuk Allah. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika, dan demikianlah memang kita diperintahkan. Wa ana awal muslimin. Ini dalam Al-Quran awal ini ucapan Nabi Ibrahim. Aku termasuk awal, orang yang pertama-tama berserah diri. Atau kalau kita gunakan wa ana minal muslimin. Aku termasuk minal, bagian dari orang-orang yang muslim dan berserah diri. Allahumma ya Allah antal maliku, engkaulah raja. La ilaha illa, yang tidak ada ilah illa anta kecuali engkau. Anta rabbi, engkaulah Tuhanku. Wa ana abduka, ini wa ana abduka, aku adalah hambamu.
Aku adalah budakmu. Zalamtu nafsi. Kami sering berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Wa ataraftu bidzambi, dan aku mengakui akan dosa-dosaku. Aku menyadari tidak pernah sehari pun tidak berbuat dosa, baik itu kecil, sengaja atau tidak sengaja, karena kita kadang-kadang berbuat dosa tidak sengaja. Oleh karena itu, faghfirli, ampunilah aku ya Allah, faghfirli dzunubi, faghfirli dzambi, ampunilah dosaku, jami'a semuanya saja, karena la yaghfiru dzunuba, tidak ada zat yang mengampuni dosa illa anta kecuali engkau. Wahdini, dan tunjukilah aku ahsanil akhlak, pada akhlak perilaku yang baik. La yahdina, tidak ada yang memberi petunjuk tentang kebaikan akhlak itu illa anta kecuali engkau ya Allah. Wasrif anni sayya, dan jauhkanlah aku dari buruknya akhlak, karena la yasrifu anni, tidak ada yang dapat menjauhkan dari aku saya keburukan akhlak itu illa anta kecuali engkau. Labbaika, aku penuhi panggilan wa sa'adaika, dan aku serahkan kebaikan padamu. Walau khairu kullu bi yadaika, dan semua kebaikan ada di tanganmu. Wa syarru laisa ilaika, dan engkau tidak ada bagimu, tidak ada keburukan sedikit pun. Ana bika ilaika, aku senantiasa bersama engkau dan hanya tunduk kepada engkau. Tabarokta, maha berkah kamu engkau ya Allah. Wa ta'aleta, engkau maha tinggi. Astaghfiruka, ampun padamu aku diri dan aku bertobat. Isinya luar biasa, lengkap, perlu dihafalkan. Summasta'iz, kemudian membaca isti'adzah, ta'awudz, qailan, dan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi dasarnya Al-Quran, idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Perintah kita ketika akan membaca Al-Quran untuk membaca ta'awudz. Kemudian di dalam jilid 3 itu ditetapkan bahwa membaca ta'awudz itu dibaca setiap kali rakaat. Artinya setiap kali akan membaca Fatihah, di setiap rakaat kita diperintahkan untuk membaca isti'adzah, membaca ta'awudz. Ini dasarnya hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalika, adalah Rasulullah mengucapkan yang demikian itu ayat a'udzubillahi, yaitu kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan juga dari Ibnu Munzir, ja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu kana yaqulu qabla qira'ah, adalah Rasulullah membaca sebelum membaca Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu kemudian membaca basmalah. Dalilnya Sholaitu wara Abi Hurairah, saya sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim, summa qara'a bi ummil Qur'an, dengan membaca summa qara'a bi ummil Qur'an, membaca ummul Qur'an di Fatihah hatta yubalagha walad dhalil faqala amin wa qala nas amin. Fatihah, jadi dianjurkan membaca amin, baik imam maupun makmum itu dianjurkan membaca amin. Akan ada di belakang. Setelah itu membaca Fatihah. Hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la sholata liman lam yaqra bi kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihah. Sebenarnya kan kita sudah biasa melakukan ini semua ya, cuma kita supaya tahu dalilnya. Jadi apa yang kita laksanakan itu minimal kita sudah pernah mendengar dalilnya, dasarnya dari Rasulullah SAW. Hadis dari Ubadah qala sholat Rasulullah as-subha, Rasulullah sholat subuh, fasaqulat alaihi qira'ah, benar terganggu bacaannya. Falamman surafa, maka ketika telah selesai, qala, Rasul bersabda, inni arakum taqra'una wara imamakum. Saya melihat ada orang di antara kamu ada yang membaca di belakang imammu. Qala, qulna ya Rasulullah. Ubadah mengatakan, kami ya Rasulullah. Qala,
Harus memperingatkan la taf'alu. Jangan kamu berbuat seperti itu. Artinya jangan membaca illa bi'umil Quran, kecuali membaca Fatihah. Artinya ini makmum tidak usah membaca surat, yang dibaca hanya Fatihah saja. Walimara Ibnu Hibban, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Hibban dari hadis Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataqra'una fi sholatikum khalfal imam, apakah kamu membaca ketika sholat di belakang imam? Wal imamu yaqra'u, padahal imam sedang membaca. Fala taf'alu, jangan kamu berbuat seperti itu. Wal yaqra' ahadukum fatil kitab fi nafsih, bacalah olehmu Fatihah saja, membacanya fi nafsih, itu baca untuk dirinya sendiri. Ojo ganggu tanggane. Kadang-kadang wong ya sholat makmum tapi gemermeng, sehingga tangganya terganggu, jejernya terganggu. Kemudian wakul ba'da amin, ucapkanlah setelah Fatihah ucapan amin. Hadisnya Abu Hurairah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza ammanal imam, jika imam membaca amin fa aminu, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minahu, karena barang siapa yang bertepatan membaca aminnya ta'minal malaikah, dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Artinya malaikat pun membaca amin, makanya yang makmum usahakan bisa aminnya bersama dengan aminnya malaikat. Nah, bagaimana waktu orang ke rumah aminnya malaikat? Ini ada penjelasannya. Wa anhu aidon anna Rasul sekolah idza qala hadukum amin, saudara kamu mengucapkan amin, wa qalatil malaikatu bisamai amin, malaikat juga di langit mengucapkan amin. Fawaqa idahumal ukhra ghufira ma taqaddama min dzambi, maka barang siapa yang seperti tadi aminnya bersama malaikat, maka diampuni dosa-dosanya. Idza qala hadukum fi sholati, artinya ketika membaca amin ketika kami sedang sholat. Nah, aminnya malaikat itu berbarengan dengan aminnya imam. Jadi ketika imam belum membaca amin, malaikat belum membaca amin. Makanya kalau kita ingin aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, kudu membarengi aminnya imam. Banyak itu disi Waladhdallin amin, padahal imamnya isi baru akan naik tarik nafas. Waladhdallin kan ada jeda sebentar tarik nafas baru amin. Artinya makmumnya harusnya menyesuaikan. Kemudian membaca surat dari Al-Quran. Hadisnya anna Nabi SAW kana yaqra'u fi zuhri fil ulayani, adalah Rasulullah pada dalam dua rakaat yang pertama salam zuhur membaca bi ummil kitab, membaca Fatihah wa surataini, dan membaca dua surat. Artinya rakaat pertama membaca surat, rakaat kedua membaca surat setelah Fatihah. Tapi rakaatin ukhra, dan pada dua rakaat berikutnya bi ummil kitab, Rasulullah hanya membaca Fatihah saja. Wayusnunal ayat, kadang-kadang Rasul memperdengarkan ayat itu. Wayutawilu firatil ula, dan Rasulullah membaca lebih panjang pada rakaat pertama, malayutilu firatil saniyati, tidak sepanjang pada rakaat yang kedua. Memang harusnya baiknya seperti itu. Rakaat pertama ayatnya lebih panjang dari rakaat yang kedua. Wah kaza dan asri wakala demikian juga pada sholat asar dan sholat subuh. Artinya ini membaca panjang pendeknya rakaat pertama kedua itu dalam setiap sholat. Kemudian di
bitadbirin, tartilin. Membaca Quran dengan tadbir itu apa? Diresapi dan tartil. Ini ayatnya, ayat Al-Quran, perintahnya. Pertama surat Muhammad, afala yatadabbarun Al-Quran. Mengapa kamu tidak mendalami, memperhatikan Al-Quran? Am ala qulubin aqfalha, ataukah hatimu sudah lalai? Surat Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Dan adalah membaca Quran dengan tartil. Arti tartil itu hurufnya jelas per huruf, kemudian usahakan makharijul huruf itu juga jelas. Ada beda antara dot, zal, lo, nah itu harus diusahakan kita belajar bisa membedakan. Biasanya antara za dan zal itu ada yang sama. Antara kadang-kadang sin sama za saja ada yang sama. Ya dengan za. Muzajin mana mujajin. Ini kita harus belajar. Kemudian bagi makmum atau ketika kita membaca apa, ketika kita sir itu tetap dibaca dengan menggerakkan lisan, bukan hanya dengan hati. Karena banyak kita lihat awit takbiratul ihram dibatin dong, mingkem terus. Nah ini anjurannya adalah untuk dibaca digerakkan. Karena dalam sholat itu ada fi'liyah, perbuatan, pergerakan, ada qauliyah, ucapan. Qauliyah itu harus diucapkan, bukan batiniyah, tapi qauliyah. Nah, orang dibatih. Di dasarnya akan Rasulullah yaqra'u fi dzuhri wal asri. Ada sahabat bertanya, apakah Rasulullah membaca ketika sholat zuhur dan asar? Qala na'am, ya. Qulna min aina alimta, dari mana kamu dapat melihat bahwa Rasulullah membaca? Qala bil yadi, gerakan rahangnya. Gerak itu sahabat memperhatikan. Itu Rasulullah bukan hanya diam di batin, tapi ada pertanyaan. Sekian dulu, Nipil. Mungkin ada pertanyaan. Tadi pahalanya yang iftitah tadi yang paling banyak yang mana? Itu karena semuanya itu adalah datang dari Rasulullah. Maka pahala yang paling banyak, pahala yang bacaannya panjang, Pak. Yang bacaannya panjang itu yang pahalanya. Karena apa? Isinya juga kan bermacam-macam, Pak. Ketika kita lebih banyak memohon, itu Allah lebih senang. Allah lebih senang kalau kita banyak minta. Berbeda dengan kita. Ini sering uang jalur terus jengkel. Nah Allah malah memerintah kita banyak minta pada Allah. Kalau kita yang paling baca separuh berarti gimana? Baca separuh ya tidak dosa sih, tapi tidak sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Mengajarkannya sampai segitu doang sih. Karena barang sunnah kan nggak ada apa namanya, nggak ada sanksi. Orang bocor ya apa-apa. Tidak baca pun sah. Cuma ketika Rasulullah memerintahkan solu karena roh itu yusolli, salatlah kamu seperti aku lah. Ya harusnya kita berupaya supaya semuanya sesuai dengan apa nanti. Masalah itu dari tuntunan Allah atau kalimat yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Ya. Jadi ini dari Rasulullah. Dari Rasul. Tetapi Rasul itu tidak mengeluarkan sesuatu, berkata satu atas dasar nafsunya sendiri, bimbingan dari Allah. Setiap apa yang kata Rasulullah itu dibimbing oleh Allah, makanya Allah benar memerintahkan agar kita taat pada Rasulullah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad pada umatmu, kalau kamu memang cinta Allah, ikutilah aku. Jadi ketika kita mengikuti Rasul, makanya kemudian ada dalam hadis yang mengatakan barang siapa
Man atha'a Rasul faqad atha'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul berarti sudah mentaati Allah. Jadi bukan hanya bacaan, Pak. Yang itu bukan hanya bacaan. Gerakan itu dari Rasulullah. Takbiratul ihram piye itu? Rukuk itu semua dari Rasulullah. Yang Al-Quran enggak ada. Al-Quran global perintahnya aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkanlah sholat, bayarlah zakat. Tekniknya bagaimana? Rasulullah. Juknisnya itu dari Rasulullah. Anda Malik, monggo. Silakan yang di luar bisa lebih makan. Betul nomor sudah saya izinkan dari tadi ya. Lanjut ya. Sumarfa yadaika mithla ma'rufata fi takbiratul ihram. Kemudian tadi sudah membaca surat, kemudian mengangkat tangan seperti ketika takbiratul ihram. Artinya ketika akan rukuk kita diperintahkan bukan hanya membaca takbir tapi mengangkat tangan. Ini hadisnya. Karena ya roh yadaihi, Rasulullah mengangkat kedua tangannya, hadza manggabe sampai sejajar dengan suaminya. Idza tata sholat, ketika memulai sholat, idza kabbara lirrukuk, dan juga ketika bertakbir untuk kemudian sumarka mukabbirah, rukuk dengan membaca takbir. Dasarnya Al-Hajj 77, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Orang yang beriman, ketika rukuklah kamu, sujudlah kamu, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhanmu, waf'alul khaira, dan kerjakanlah perbuatan baik, la'alakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang sukses. Tuflihun itu beruntung, orang yang sukses. Makanya kata ini Bapak Menteri Keuangan dia itu mengatakan orang yang sukses itu orang yang mati masuk surga, bukan orang yang menghasilkan uang banyak. Itu bayang luar biasa. Hadisnya Abu Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ila shalah yukabbiru hina yaqum. Adalah Rasulullah ketika memulai salat bertakbir hina yaqum, kemudian demikian juga ketika bangun, summa yukabbiru hina yarka'u, kemudian juga bertakbir ketika rukuk. Nanti ada beberapa dalil berikutnya. Intinya dalam satu sekali sholat yang lebih dari 2 rakaat, 3 rakaat itu ada takbir mengangkat tangan, ada 4 tempat. Semuanya ada 4 tempat. Ini baru 2 takbiratul ihram sama ketika akan rukuk. Ketika rukuk, musawwiran dhahraka, meluruskan punggungmu, wanobika, dan punggung dan apa dengan tekuk. Akhoda rukbataka biyadika, memegang kedua lututmu dengan kedua tanganmu. Jadi rukuk itu tangannya memegang lutut, wonten sing nang ngisor lutut sehingga jengkingen para roto. Tapi kalau memegang lutut itu insya Allah roto, walaupun tinggi orang tidak sama. Pak Niti, kalau aku kan dulu Pak Niti, tapi kalau posisinya sama masih sama-sama, sebab ukuran itu tuh proporsional. Nggih, tangan nggak sama, tapi kan proporsional. Ini ada Pak. Jenengan, telapak kaki jenengan itu panjangnya sejengkal jenengan. Telapak kaki saya sejengkal saya. Dari tumit sampai dengkul itu dua jengkal. Coba jenengan sama, tapi 2 jengkal jenengan yang lain. Dari lutut ke ini 2 jengkal. Ini
Semuanya sama Pak. Makanya bisa diketahui kalau ada bekas telapak kaki itu bisa diberikan dihitung tingginya orang berapa itu bisa dihitung. Ada gitu. Kedokteran dia nggak begitu Pak. Itulah cinta Allah. Tapi yang Pak Rumsen nggak tahu juga ada anak orang dewasa yang pendek tapi kakinya besar. Itu kan kalau itu namanya sudah di luar normal. Semua itu dalam kondisi normal. Aturan-aturan sholat itu dilaksanakan untuk orang yang normal. Bagaimana duduknya, dengan sudahnya untuk orang normal, orang pokok, orang bodohnya orang pokok. Jadi semua aturan itu Pak. Aturan hukum juga begitu. Diperintahkan harus begini, harus begini. Itu bagi orang yang dalam kondisi normal. Yang tidak normal itu boleh menyimpang, namanya darurat. Hanya dalam keadaan darurat. Ini dasarnya. Ana kuntu ahfadzakum li sholati Rasulillah, kata Abu Sa'id, saya adalah orang yang hafal benar tentang bagaimana cara sholat Rasulullah. Ra'aituhu, saya melihatnya idza kabbara, ketika Rasul takbir, ja'ala yadayhi hadza mankibai, mengangkat kedua tangannya setentang dengan baunya. Idza raka'a amkana yadayhi, dan ketika rukuk beliau memegang kedua tangannya min rukbatai kepada kedua lututnya. Summa hasarul dhur, kemudian meluruskan punggungnya. Dan terusnya hatinya masih panjang. Disebutkan di dalam jilid 3 KPT halaman 57 hadis dari Muhammad fa idza raka'a amkana kafi min rukbati wa farraja baina asabihi, dan merenggangkan tangannya. Jadi ketika rukuk itu bukan di tapi direntang, memegang lutut itu jarinya renggang. Supaya kemudian rukuk wa yad'u rahit arhaja ala rukbatai, ini sama saja tangan mu'tamidan la yusibu rasahu wa la yunqau mu'tadilan, tidak mendongakkan kepalanya, orang dungkuknya tidak pula mendongakkan, jadi lurus. Qailan, membaca antar rokean. Kamu baca ketika rukuk, subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma firli. Nanti ada yang lain. Karena Rasulullah SAW yaqulu fi ruku'ihi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Muttafaqun. Hadis lain, sallallahu alaihi wasallam bahkan yang berfirman subuhun subhana rabbiyal azim. Wa fi sujudi, dan ke sujudnya subhana rabbiyal. Di hadis ini tidak menggunakan apa? Wabihamdi. Kan ada yang subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hadis ini ya pakai wabihamdi. Ini di sini 3 ada idza ra'aytum falyakul salasa marratin subhana rabbiyal azim. Wa dzalika, jadi kita ketika rukuk membaca subhanallah itu 3 kali. Itu adalah adnahu. Itu yang tengah-tengah. Bila saja kalau dalam bela Allah salah dzalika adnah. Jadi 3 kali itu sedengan cukupan. Yang sempurna silahkan berkali-kali. Nanti di hadis Rasulullah melaksanakan sholat malam, itu kan Rasulullah membacanya surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, 3 surat. Nah ketika rukuk Rasulullah membaca Subhana Rabbiyal Azim, tapi di bawah hadisnya mengatakan bahwa rukuk Rasulullah itu sepadan dengan berdirinya, sujud Rasulullah itu sepadan dengan rukuknya dan berdirinya, sehingga berapa ratus kali membaca Subhana Rabbiyal Azim. Artinya tidak terbatas, tak boleh mengulang-ulang. Hadis berikutnya, ma ra'aitu ahada
mara'aitu ahadan asbahu salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa melaksanakan sholat serupa dengan sholat Rasulullah min hadil ulam kecuali anak ini, yakni Umar bin Abdul Aziz. Ini disebutkan dia adalah sholatnya serupa dengan sholat Rasulullah. Makhorna fi ruku'i asyara tasbihatin, maka diperkirakan dia ketika rukuk membaca 10 kali tasbih subhanallahil azim, 10 kali. Oke, sujudi asyri tasbihatin, dan ke sujud juga 10 kali membaca tasbih. Makanya tadi disebutkan 3 kali itu hanya setengah kok, belum termasuk yang sempurna. Awit bisa ini aja atau membaca bacaan lain al-warid an Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi. Jadi samping tadi ada bacaan lain yaitu Subhanallahil azim wa fi sujudi subhanallahil a'la. Kemudian dari Aisyah mengatakan ada bacaan lain yaitu subuhun qudusun rabbuna, subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Ini biasanya macamnya nek tarawih. Padahal ini bisa dibaca ketika rukuk, ketika sujud. Kalau di depan pripun boleh. Bukan baca Subhanallahil azim disambung putus boleh. Misalnya ingin ben Jawa ya, ben salah rupaya Jawa. Atau tadi apa? Apa yang pertama? Subhanallahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allah pilih itu boleh. Sumarfa ra'saka lil-ijal, kemudian bangun dari rukuk, yaitu ketika i'tidal, mengangkat kepala untuk i'tidal. Sumarfa hatta ta'jila qa'iman, dengan setelah rukuk hatta ta'jila qa'iman sehingga mengangkat kepala sampai ta'jila qa'iman, sampai berdiri lurus. Ini penjelasan di jilid 3. Fa idza rafa'a rasul istawa hatta ya'uda kullu faqarin makana. Maka ketika rukuk mengangkat kepala istawa tegak lurus hatta ya'uda kullu, sehingga kembalilah semua ruas-ruas tulang ke tempat asalnya. Ini yang kemudian menjadi perbedaan tafsir. Kalau di sini disebutkan pengertian ya'uda kullu faqar adalah pada saat i'tidal kedua tangan dalam posisi lurus ke bawah, tidak gerak-gerak, tidak digerak-gerakkan maupun digoyang-goyangkan, dan tidak pula dengan posisi sedekap. Karena ada sangka Allah liman hamidah. Tarjih itu memahami kalimat ya'uda kullu faqar, maka adalah kembali supaya ulas-ulasnya kembali pada posisi semula. Semula kan mau ngadek kan mesti lurus semua. Nah, kita tangannya lurus ke bawah. Sumarfa' yadaika. Terus teman-teman ini deh. Ya kesulitan enggak? Pesan. Ya, tinggal nomor 20 insyaallah untuk kalau ada pertanyaan, Pak. Jadi tadi Ustaz ngendika bahwa ketika rukuk maupun sujud ya, membaca tasbih 3 kali itu tergolong dengan artinya cukup ya. Kemudian boleh lebih daripada itu, pemahamannya tidak terbaca sebelumnya. Pertanyaannya kalau kurang dari 3 apakah boleh atau sah? Iya sah, tetap sah. Iya. Jadi kan ada istilah sedikit, sedang, banyak. Kurang dari 3 berarti sedikit tetap boleh. Terima kasih. Mulai? Masih Ustaz. Dan tanyakan ketika kita melakukan sholat atau melaksanakan sholat, bacanya sudah diatur tertentu. Tapi ketika kita sholat kemudian berjamaah misalnya, dan tiba-tiba kita tuh bersin, kemudian kita mengucapkan di luar bacaan sholat, misalnya mengucapkan alhamdulillah, itu hukumnya gimana Ustaz? Terima kasih.
Itu nanti ada barnya sendiri Pak. Itu kita boleh ketika kita sedang sholat bersih boleh kita alhamdulillah, tapi ojo seru-seru. Tetapi yang mendengar tidak boleh jawabi ya rahmukallah. Walaupun ketika di luar sholat kita diperintah, di luar sholat ada orang bersin, alhamdulillah kita diperintahkan ya rahmukallah, sin bersin, apalagi ya dikumullah, ya sini paham. Tapi ketika di dalam sholat kita tidak boleh menjawab orang yang bersin, tapi yang bersin diperintahkan membaca alhamdulillah. Tetapi kalau kita sholat tidak boleh menjawab salam. Yang sholat di rumah ya, assalamualaikum. Lagi sholat, waalaikumsalam. Lagi sholat nih. Lagi sholat nih, sholat batal. Hah? Tanda. Allah Akbar. Pas ruku dah. Ada malih. Harus, Pak. Iya. Ini di luar tadi. Iya. Pertanyaannya sebenarnya sudah lama yang saya. Ketika kita bangun tidur, Iya. kita kan bangun kemudian diwajibkan atau sudah diwajibkan ya untuk berdoa. Iya. Ya. Tapi sini masalahnya ketika kita tertidur, mau lagi duduk atau membaca sesuatu, kemudian tertidur. Ketika bangun apa juga harus berdoa? Jangan di kursi katanya. Iya, terbangun apa juga harus mengucapkan doa? Iya. Kalau yang saya tahu Pak, hadisnya itu kok ketika tidur benar-benar mapan. Jadi sebelum kita mapan dari bacanya, setelah bangun tidur bacanya apa? Aduh ini karena ngantuk di kursi kok ya saya belum pernah menemukan hadisnya suruh membaca, apalagi harus ngantuknya kan baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah mendapatkan hadisnya juga. Dan dapatkan adalah ketika memang benar-benar tidur, mapan tidur. Jadi apa itu memang mau tidur? Iya. Jadi kalau tertidur, Tadi saya belum dapatkan dasarnya. gitu ya? Ya, terima kasih. Apa? Iya bro, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di luar pintu. Ini ya fenomena ya di musola maupun masjid-masjid kita. Yang saya tahu, yang saya alami itu bagaimana menyikapi pada saat kita sholat, tapi anak-anak Pak, anak-anak kan mengganggu, ya. Jadi kalau dianya tidak ngomong-ngomong nggak apa, tapi kan kadang-kadang omongannya itu yang kadang-kadang membuat kita fokus. Jadi ya. Nah ini bagaimana itu menyikapi? Ya, seperti tadi Mariban Dialadi pun saya mengalami yang kayak gitu. Terus yang kedua juga yang saya tahu dan saya lihat ada imam sholat bahwa pada tahiyat akhir itu kok mesti waktunya lebih lama. Apakah itu ada dalil sunahnya? Ya, terus, Pak. Assalamualaikum. Menyikapi anak-anak ini memang simbalakama Pak. Simbalakamanya bagaimana? Kalau tidak diingatkan, ganggu, diingatkan khawatir orang gelem maring mesti. Kita melihat contoh Rasulullah sholat saja diganggu oleh cucunya. Memang dalam hadis itu disebutkan yang dicontohkan Rasulullah cucunya nunggang Rasul ketika sujud. Tapi kita bisa berpikir apa sikap anak ketika hanya itu orang meraku-raku, orang namanya anak-anak. Tapi itu dibiarkan oleh Rasulullah. Nyatanya HP barang apa? HP itu terjang. Nah, nyatanya ketika Rasul sedang khutbah juga, kemudian cucunya datang lari, jatuh, terus turun dari mimbar, Pak.
Pendengar ngedeke tujuan. Artinya apa? Begitulah cara Rasulullah ngopeni bocah di dalam masjid. Masalahnya sekarang orang lain memang terganggu. Nah, monggo makanya sebaiknya orang yang punya anak sing gurung begitu nalar, sebaiknya saya jangan diajak ke masjid. Perhatian untuk para takmir betul ya. Siapa itu yang perang memenangkan perang Turki siapa? Pahlawan perang terkenal itu. Al-Fatih. Beliau mengatakan, jika masjid sudah tidak ada lagi keramaian anak-anak, tunggulah saatnya masjid tidak ada yang jamaah. Artinya memang anak-anak itu perlu kita ajari jamaah. Karena resikonya itu memang. Makanya ya mestinya itu bagi kita yang mengingatkan benarnya takmir, sing duwe bocah juga jangan ojo bosen-bosen mengingatkan di rumah. Mengendalikan anaknya. Misalnya maneh-maneh loh, maneh diancam orang tak cek loh misalnya. Anak apa pengen kan diancam orang cek kan takut. Itu antara lain. Jadi yang menyikapi bukan hanya takmir Pak, tapi orang tuanya juga. Yang paling penting bahkan orang tuanya. Yang kedua, apa mau lagi? Tahiyat panjang. Ya. Itu anu Pak, pemahaman dari kata dubur sholat. Hadisnya Rasulullah merintahkan, perbanyaklah berdoa fi kulli duburi sholatin, di setiap dubur sholat. Dubur itu kan belakang, maka diperintahkan kita memperbanyak berdoa di bagian belakang dari sholat. Nah, ada beberapa ulama menafsirkan kata dubur itu ada 3 Pak. Pertama dikatakan dubur sholat adalah ketika tahiyat akhir. Yang kedua dikatakan mengatakan dubur sholat adalah sujud terakhir. Ada yang dubur sholat adalah zikir pada sholat. Ini ada 3 pemahaman tentang dubur sholat. Sementara tentang sujud ada hadisnya tersendiri. Kata Rasulullah, aqrabul abdu fi kulli sujudin. Sedekat-dekat hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Nah, itu berarti sujud manapun, bukan sujud akhir. Sujud pertama, kedua, ketiga itu termasuk kita sedang dekat dengan Allah. Maka di situ pula kita diperintahkan memperbanyak doa. Jadi kalau kita menggunakan hadis yang sedekat-dekat adalah setiap sujud. Tapi ketika menggunakan hadis dubur sholat berarti kita boleh di sujud yang akhir. Pemaknaan. Masih ada lagi? Enggak, Pak Inti? Mau tanya Pak, suasana waktu zaman Nabi itu lampu penerangannya seterang apa? Apakah kiranya perlu zaman sekarang dibuat seterang seperti zaman Nabi? Nggak ada ketentuan Pak. Hadisnya nggak ada Pak. Nggak ada sekir sholat itu padangnya mau lampu ini pirang buat kan tergantung ruangannya boleh spiro tidak ada. Anak-anak zaman Nabi itu kan beda dengan anak-anak sekarang Pak. Iya. Anak-anak sekarang seperti zaman Nabi saya kira nggak mungkin Pak. Kalau tiap hari anak-anak berlarian seperti trikon di depan orang mau sujud, orang mau rukuk, nah itu yang sangat mengganggu. Itu tidak sekali tapi terulang gitu lah. Orang tuanya itu nampaknya diam saja. Nah makanya itu tadi saya kan mengatakan yang paling penting adalah orang tuanya yang harus mengendalikan anak cucunya. Nah, itu yang mengingatkan orang tua itu kita yang repot. Ini pernah Pak di masjid saya tempat saya. Itu orang tuanya di Papua. Kemudian dia waktu itu ikut simbahnya kira-kira 3 tahun. Di sini lama, berbulan-bulan. Nah itu setiap sholat ikut jamaah. Kemudian sekali waktu, kok tak anda ini bocah kira-kira orang tak kata. Karena ketemu, waktu tetangga saya, Mas Bagas, Mas sekarang nggak pernah ke masjid kenapa? Dimarahin Pak Pur Pak. Takut dari Pak Pur. Akhirnya apa? Yang itu langsung Pak. Langsung orang geleng masjid.
masjid. Coba kalau rasa takut itu kemudian dia bawa sampai besar, kan bahaya. Ini Al-Fatih tadi Al-Fatih mengatakan, kalau masjid sudah sepi dari suara anak-anak, tunggulah. Bocah-bocah sing do awit cilik tidak terbiasa diajak sholat di masjid, itu kan mungkin males tekun masjid. Wong sing sering dijepene terpengaruhkan dari semangat hati. Apalagi orang tua diajari. Namun yang baca pada pakaian akhir baca setelah baca adanya Al-Bika yang di Janam ya. itu kan dianjurkan Iya kan nanti. Jadi mau dari 4 hal. Allahumma ini a'udzubika Min adzabil jahannam qabri, wa min adzabil qabri fitnatil wa min mahya fitnatil mahya mahya wa wa mamat wa Masih min masih fitnatil dajjal. masih dajjal. Iya. Itu yang mungkin tak panjang itu ya. Iya. Masih ada itu yang ini ada bisa ada lagi Pak. Kalau mau diperpanjang. Terus ada lagi sujud akhir. Iya. Jadi masuk sujud yang terakhir ya. Itu membaca Allahumma ini a'udzubika Allahumma ini inna nas'aluka ridhoka wa jannah wa min Fitnatil qabri. Iya. wa min Awal namanya awalnya apa? Awal ini awal sekali berjana mana ditanya. ya. Iya. Saya belum mengenal hadisnya Pak. Jadi bacaan-bacaan dalam sujud itu saya belum menemukan yang ada bacaan itu. Sama ya, kalau tutup. Mohon sewu. Kalau minta sesuatu di luar doa yang disyaratkan itu kita sholat itu sebaiknya di dalam sholat atau di luar sholat. Seperti tadi, ketika kita memperpanjang sujud, itu kan kita bisa juga kita mengulang-ulang doa dari Rasulullah, atau kita berdoa minta kepada kita sendiri. Hanya saja kalau kita berdoanya untuk kepentingan kita, itu doanya di dalam hati. Sujudnya lama silakan, jangan ungkapkan semua keinginan kepada Allah. Ini dosa. Enggak usah ya Allah mudah-mudahan misalnya kalau kata. Apalagi doanya pakai bahasa. Artinya juga bisa pakai bahasa kita. Boleh, tapi asal dalam hati. Ada yang doa yang terakhir itu yang dianjurkan setelah doa yang sunnah latihan kita. Ada yang dianjurkan dan pada akhir. Ada. Doanya kita. Bukan itu. Bukan. Insya Allah nanti yang saya tuliskan tambahkan. Terus saya juga sering membaca itu. Itu bisa. Nanti ada lagi Jadi lebih baik mana doanya yang kita kendaki itu dibaca dalam sholat atau di luar setelah sholat. Ya. Karena tadi ketika Rasul mengatakan sedekat-dekat hamba dengan Allah dan ketika sujud, maka itu sebenarnya baik sekali, karena masih dekat dengan Allah. Di samping dibandingkan dengan di luar sujud. Walaupun juga nanti ada perintahnya sendiri. Perintah sendiri berdoa setelah sholat. Nanti ada tuntunan. Doa dan zikir setelah sholat. Kemudian kita baca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.